VKTR sebagai pemimpin pasar bus listrik di Indonesia meyakinkan kami untuk merekomendasikan pembelian saham VKTR pada target harga Rp1.170 per lembar dengan harga penutupan Rp895. Sebagai pionir elektrifikasi dengan rekam jejak 12 juta kilometer, VKTR memperkuat dominasi pasar melalui sinergi strategis bersama BYD dan fasilitas CKD bertekadian 40%. Kekuatan fundamental perusahaan ditopang oleh pengalaman manufaktur komponen selama 40 tahun yang menyumbang pendapatan sebesar Rp863 miliar pada 2025. Melalui ekspansi ke infrastruktur pengisian daya dan layanan mobility as a service, VKTR kini bertransformasi menjadi penyedia solusi transportasi berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Keyakinan kami kuat untuk merekomendasikan pembelian saham VKTR dengan kenaikan 31% berdasarkan tiga katalis utama, yaitu dominasi 30% pangsa pasar melalui integrasi vertikal, akselerasi adopsi IF nasional dengan menunjukkan 95,9%, serta pertumbuhan top line perusahaan yang solid. Perekonomian global pada tahun 2026 menurut proyeksi IMF diperkirakan akan mengalami perlambatan menjadi 3,1% pada April 2026. Melambatnya pertumbuhan ini utamanya disebabkan oleh dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu gangguan pasokan energi, peningkatan inflasi, dan tekanan pada rantai pasok global. Berbanding terbalik dengan kondisi global, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat, tumbuh 5,39% pada kuartal 4 2025. Sebagai pemain utama di sektor kendali risiko komersial, VKTR berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi domestik, terutama karena target pasarnya adalah B2G dan B2B yang aktivitasnya meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal pertama 2026, pasar kendaraan listrik murni atau BEV Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 95,9%, mencapai 33.150 unit dengan pangsa pasar 15,9%. Di tengah momentum ini, VKTR memposisikan diri sebagai pemain utama melalui pengoperasian pabrik bus dan truk listrik pertama di Indonesia. Dengan target TKD yang mendekati 60% pada 2026, strategi ini didukung oleh besar kebutuhan nasional kendaraan komersial listrik dari sektor pemerintah dan logistik. IKTR mengamankan posisi first mover melalui aliansi strategis dengan BYD untuk menguasai 30% pangsa pasar bus Transjakarta pada 2026. Keunggulan kompetitif ini didorong oleh teknologi baterai LFP berumur panjang dan integrasi IoT guna mengoptimalisasikan efisiensi OPEX bagi operator. Berdasarkan analisis Five Porter, VKTR memiliki posisi kompetitif yang sangat kuat. Hal ini didukung oleh ketatnya regulasi pemerintah yang berperan sebagai hambatan masuk atau entry barriers yang tinggi, sehingga menyulitkan kompetitor baru untuk mengusik pangsa pasar perusahaan. Pendapatan perusahaan tumbuh 8,5% secara tahunan menjadi 1,9 triliun pada tahun 2025 yang didorong oleh penjualan yang melonjak 60% hingga mendapatkan Rp200 miliar karena kontrak dengan Transjakarta. Hingga akhir 2025, total aset perusahaan tercatat mencapai sekitar 1,8 triliun, meningkat 11,79% secara tahunan. Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh peningkatan uang muka proyek kendaraan listrik yang belum diakui sebagai pendapatan serta penambahan aset tetap. Memasuki tahun 2025, gross margin kembali pulih setelah mengalami penurunan di tahun 2024 ke level 18,05%. Hal ini menunjukkan perbaikan efisiensi operasional dan strategi penetapan harga yang lebih baik dari perusahaan. Terlihat juga lonjakan perbaikan pada 2003 dengan rasio DAR turun drastis dari 44% menjadi 13%, sementara rasio DAR merosot dari 276% menjadi 45%, mencerminkan suntikan modal segar dari IPO yang memperkuat basis likuiditas. Dalam menentukan nilai intrinsik, perusahaan kami menggunakan metode historical relative valuation, menggunakan tiga rasio pasar utama, yaitu price to earning, price to book value, dan price to selling. Dengan masing-masing bobot yang sama 33,3%. Kami juga melakukan sebanyak 1.000 kali iterasi dalam simulasi Monte Carlo, yang menunjukkan bahwa ada peluang sebesar 69,90% harga saham akan mengalami kenaikan lebih dari 31,10%. Dengan target beli yang kami tetapkan di 895, skenario bear menawarkan potensi kenaikan 17,8% menuju nilai intrinsik 1.000. Skenario normal memberi potensi 312% dan skenario bull memberikan potensi 50,28%. VKTR membangun kepercayaan investor melalui implementasi SDG yang nyata, yakni reduksi emisi melalui 84 bus listrik, pencapaian TKD N di atas 40% dengan 832 pemasok lokal, serta kenaikan investasi sosial sebesar 850%. Keamanan investasi dijamin oleh tata kelola yang kokoh melalui 33,3%, komisaris independen, rekam jejak pelanggaran nol, dan juga kepatuhan patuh pada standar pelaporan GRI serta regulasi OJK. Kami mengidentifikasi tiga risiko pada VKTN, yaitu risiko pasar yang diatasi dengan efisiensi desain produk, risiko finansial yang dikelola melalui manajemen kas konservatif, dan risiko operasional imigrasi dengan memverifikasi pendapatan ke sektor logistik serta pertambangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu proyek.